Iya, tanpa menunda waktu, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang mewakili Bapak Ibu yang tidak bisa hadir hari ini, disertai putra-putrinya yang hebat. Mungkin kita hanya bisa ketemu pada saat mungkin saya tidak berharap juga pada saat putra-putrinya lagi bermasalah, itu pasti ketemu saya, ya. Atau mungkin lagi bagi rapot, itu pasti. Ya, alhamdulillah kelas kita cukup baik dalam perjalanannya. 1 tahun ini walaupun adanya remedial segala macam, alhamdulillah masih bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian saat ini seharusnya saya melakukan rapat orang tua murid ini sebelum pembelajaran dimulai. Akan tetapi berhubung kesempatan waktu saya baru hari ini, maka saya laksanakan hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menyampaikan program belajar dari sekolah. Jadi hari ini kita rapat daring ya, Bapak Ibu sekalian, kelas 11 TS1 tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah, tanggal 30 Agustus. Tanggal 30 Juli seharusnya ya. Ini tanggal 30 Juli ya. Ini saya salah tulis ya. Nah, dalam pembelajaran di sekolah nanti ada dua jenis pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu pertama itu adalah PJJ, pendidikan jarak jauh, yang mungkin saat ini sudah dilakukan oleh putra-putri ibu sekalian ya. Jadi PJJ itu belajar dari rumah. Saat ini sudah dilaksanakan dengan baik dan tercatat ya, walaupun ada kendala segala macam semua terkonfirmasi. Itu pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran kedua adalah tatap muka terbatas. Nah, tatap muka terbatas itu nanti akan dilaksanakan kalau memang jatuh jadwal. Kalau memang dari sekolah akan ada pengumuman resmi untuk putra-putrinya untuk mengikuti tatap muka di sekolah. Hanya saja mungkin waktunya pendek, tidak bisa seharian dan bergrup itu. Jadi mungkin separuh kelas, misalkan 15 orang seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam tatap muka terbatas, sekolah sudah mempersiapkan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, masker ya, sudah disiapkan. Kemudian kapasitas maksimal, kebetulan ini saya dapat informasi ini dari presentasi dari ruang guru yang mirip dengan apa yang akan kita laksanakan. Jadi untuk kita yang di SMK itu sekitar maksimal 18 orang. Nah, itu sudah semacam ketetapan. Adapun kurang lebihnya nanti akan disampaikan kemudian. Kemudian pengaturan tata letak meja dan kursi kita sudah bikin jarang-jarang seperti itu. Apalagi kalau di bengkel akan sedikit lebih leluasa tempatnya. Kemudian sarana edukasi di sekolah sudah mempersiapkan spanduk poster tentang kebersihan, kemudian perihal prokes, protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu kondisi bersih ya, cuci tangan seperti itu. Kemudian kesiapan kami di sekolah, guru dan tenaga pendidik di sekolah alhamdulillah sudah divaksin semua, sudah tahap 2. Jadi kami siap mengajar walaupun sudah divaksin sampai dengan tahap 2. Kami tetap melakukan prokes ya, protokol kesehatan. Jadi kami nggak berani untuk lepas masker atau tanpa face shield. Kemudian kita sudah ada pelatihan-pelatihan guru baik daring maupun luring dengan terbatas personil perihal kesiapan tatap muka terbatas. Kemudian semua warga sekolah disiplin memakai masker ya, mungkin itu 3 lapis atau masker bedah diganti 4 jam sekali. Perihal itu nanti istilahnya teknis untuk sekolah kita. Jadi kita lakukan seperti itu. Jaga jarak sekitar 1,5 meter, pengaturan lalu lalang. Jadi ada zona masuk, ada zona keluar. Di sekolah sudah disiapkan dan ada videonya juga. Jadi nanti ayah bunda sekalian bisa melihat dari video yang yang akan saya berikan nanti ya. Kemudian koordinasi sekolah dengan stakeholder. Jelasnya kalau sekolah kita sudah melakukan tatap muka terbatas, maka koordinasi dengan Satgas Covid atau puskesmas setempat sudah dilakukan.
Kemudian kami membuat SOP perihal masuk keluar masuknya di sekolah, perizinan. Kemudian kami nanti memerlukan izin dari Bapak Ibu sekalian dalam bentuk surat tertulis bahwa menyatakan putra-putrinya diizinkan untuk belajar ke sekolah, atau Bapak Ibu sekalian tidak mengizinkan. Karena pendidikan ada dua, yang satu pendidikan jarak jauh, kalau itu sudah tingkat standar minimalnya, jadi belajar dari rumah. Tetapi yang kedua adalah PTM diizinkan ke sekolah, tetapi dengan catatan ada surat izin dari ayah bunda sekalian. Jika misalkan tidak diizinkan, buat kami tidak masalah, yang penting itu datangnya dari ayah bunda sekalian dan tidak akan dipermasalahkan perihal nilai dan lain-lainnya. Itu akan diklausulakan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita harus mengikuti izin dari orang tua, protokol kesehatan, Satgas Covid juga harus diyakinkan bahwa kami sebagai pendidik di sekolah sudah bisa mengajak putra-putrinya belajar di sekolah. Kemudian mengatur jam belajar per hari. Nah, maksimal kami kalau nanti diizinkan dalam tatap muka terbatas itu tidak lebih sampai dari jam 12. Itu mungkin satu kelasnya bisa 3 jam waktu kerja ya, 3 jam waktu kerja. Kemudian itu untuk satu grup saja, grup berikutnya karena maksimal 2 grup gitu. Jadi tidak lama-lama, sebelum jam 12 mungkin sudah selesai, atau nanti disesuaikan dengan instruksi atasan langsung. Kemudian pengaturan lalu lintas dan penjemputan, kalau putra-putrinya diantar jemput, sedapat mungkin tidak berkumpul seperti itu. Tapi kalau bisa pulang dengan sendiri, kami memberikan urutan jam pulangnya. Nah, dalam PJJ itu pembelajaran itu 100% online. Ini hanya sekedar pemahaman aja. Guru murid tidak pernah di satu tempat yang sama. Kemudian kendala untuk membangun pembelajaran yang interaktif, maksudnya ya yang jelas pasif ya, sifatnya pasif gitu. Tapi kami bisa bikin aktif dengan cara putra-putrinya menyelesaikan tugas yang secara online seperti itu. Kemudian kalau ada kendala, kami secara langsung susah untuk memberikan masukan. Kemudian untuk PTMT atau tatap muka terbatas, pembelajaran itu 50%, 70% online. Jadi pembelajaran dibagi online dan offline. Jadi kalau online itu kemungkinan kami memberikan teori sekitar 70%. Nah, nanti untuk praktek ada di sekolah 30%, atau materi pelajaran yang memerlukan tatap muka, misalkan matematika. Matematika itu perlu tatap muka agar pemahaman bisa dicapai sama itu. Kemudian di sini jelas kalau kita tatap muka, guru bisa memberikan dukungan jika terjadi kendala. Nah, ini saya memperkenalkan istilahnya pembelajaran campuran ya. Ini ada istilahnya namanya adalah blended learning, di mana sebagian online, sebagian offline. Nah, itu dalam satu alur pembelajaran. Gitu. Ini istilahnya kalau belajar setengah di sekolah, setengah di rumah, itu adalah blended learning. Ini istilah. Nah, selanjutnya elemen-elemennya dalam blended learning itu seperti ini. Jadi jika tatap muka offline, siswa dan guru melakukan pembelajaran dalam satu kelas secara fisik, ya offline, ketemu langsung. Tapi kalau online itu mungkin mengerjakan tugas melalui LMS secara daring. Nah, yang sudah saya kenalkan ke putra-putrinya itu adalah yang jelas secara umum kita menggunakan Google Classroom. Kemudian yang kedua itu saya mengenalkan ruang guru juga untuk tambahan belajar saja seperti itu. Kemudian kalau alur pembelajaran seperti ini, rangkaian topik dipecah menjadi ada yang diajarkan online atau offline, itu yang blendednya. Jadi pembagian yang online sama offline. Gitu. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah lagi, ya. Ini ada istilah-istilah lagi, sebentar. Nah, ini ada istilah-istilah. Jadi ada station rotation, lab rotation, individual, flip classroom. Nah, kita menggunakan flip classroom sama enrich virtual. Jadi kalau flip classroom itu siswa mempelajari materi secara online dari rumah, lalu mengikuti aktivitas proyek pada saat tatap muka di kelas. Jadi pada saat kita ketemu di kelas, siswa belajar secara efektif didukung oleh guru. Jadi teorinya sudah didapat di rumah, prakteknya ada di sekolah. Itu flip classroom. Nah,
Kemudian kalau enrich virtual, siswa mendapatkan materi inti secara online, namun tetap datang ke sekolah dan mendapat pengayaan. Ini sistem asistensi. Jadi kalau misalkan ada tidak pahamnya, janjian sama gurunya untuk ketemu di sekolah. Itu sistem enrich virtual. Kemudian dalam pembelajaran saat ini, di sini saya secara pribadi harus mengetahui pertama adalah latar belakang siswa. Latar belakang siswa itu seperti ini. Jika terjadi kendala, putra-putrinya kedapatan tidak bisa menyelesaikan sebuah tugas dari sekolah dikarenakan masalah-masalah, misalkan yang kuota atau mungkin kondisi sakit. Kan ada juga kondisi sakit asumsinya bisa dari rumah kok. Tapi kalau kondisi sakitnya yang sampai sesak napas, susah bergerak, itu tidak perlu mengikuti pembelajaran, cukup konfirmasi. Dan kendala-kendala misalkan latar belakang ekonomi, misalkan kuota ini tuh segala macam, minimal tolong di SMS-kan, dikabarkan teman terdekat. Nanti kabarkan ke saya, jadi saya akan menyampaikan ke sekolah bahwa putra-putrinya ada yang tidak bisa belajar dikarenakan kendala-kendala ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian secara tertutup boleh sampaikan ke saya langsung, seperti itu. Jadi tindak lanjut bagaimana tetap belajar dengan kondisi yang pandemi saat ini. Nah, itu yang akan kita sikapi. Selanjutnya, setelah latar belakang siswa saya ketahui, perkembangan kognitif siswa, bagaimana fokusnya dalam belajar, penalaran, segala macam. Nah, itu akan saya teliti. Nah, kemudian saya ada satu program bersama sekolah, itu bagaimana putra-putrinya ikut berprestasi, ya, ikut berprestasi dalam kegiatan sekolah atau event-event yang diadakan sekolah ataupun luar sekolah. Nah, saat ini sedang berjalan. Jadi mohon putra-putrinya yang merasa punya talenta dalam mengikuti kegiatan kegiatan prestasi, monggo silahkan untuk didaftarkan. Sosial emosional siswa. Nah, di sini saya akan mempelajari sikap putra-putrinya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, selama ini ada beberapa yang saya sikapi. Pertama itu untuk putri yang pertama kali yang saya menjadi sikap itu adalah dandanan. Jadi saya menyampaikan bahwa putra-putri kita ini kan lagi beranjak remaja menuju dewasa. Mohon jadi perhatian karena terkadang itu dandanan mereka itu mungkin kurang pas untuk di sekolah. Jadi kalau pada saat di sekolah, mohon izin saya menegur putra-putrinya dandanlah sewajarnya seperti layaknya anak sekolah. Jadi ada juga yang saya mendapati yang putra menggunakan kalung atau rambutnya berwarna. Jadi kalau tertangkap satgas dari sekolah, jadi dilakukan tindakan langsung, kecuali bukan siswa-siswi di SMKN 1. Jadi kami di sekolah secara kita membentuk etika juga, tidak hanya memberikan ilmu bagaimana moralitas itu dijalankan dengan baik. Mohon izin putra-putrinya jika berangkat ke sekolah beretika yang baik, rambut jangan panjang. Itu yang saya minta untuk putra. Apalagi jangan melihat kelas lain. Misalkan, kelas lain bisa Pak, kok kelas kita kok ketat seperti itu. Mohon izin, aturan masing-masing wali kelas itu tidak sama. Jadi untuk kelas saya minta secara tertib seperti itu. Karena apa? Sewaktu-waktu saya akan meminta mengikuti ajang event. Nah, pada saat itu tidak perlu mendadak saya misalkan rambut sudah berwarna merah, dalam waktu sesaat langsung bisa berwarna hitam. Nah, itu yang akan jadi kendala. Nah, kemudian satu hal lagi untuk perkembangan emosional dan kognitif siswa, saya meminta ayah bunda sekalian ikut aktif dalam mengawasi belajar dari rumahnya, seperti itu. Kemudian di sini mengenai pengetahuan mata pelajaran. Nah, pengetahuan mata pelajaran tentunya putra-putri sekalian saya tidak perlu sampaikan, mereka sudah mengetahui dengan jelas mata pelajarannya apa, belajarnya seperti apa, bahkan guru yang akan dihubungi siapa. Mereka sudah terkoordinasi dengan baik karena di dalam sistem kelas kita saya terapkan tutor sebaya dan ada danton-danton mapel, danton-danton mata pelajaran yang aktif bertanya kepada guru mapel sehingga bisa mewakili mata pelajaran per mata pelajaran. Jadi bisa mewakili guru dalam penyampaian informasi.
Nah, selanjutnya dalam pendidikan itu kita ada asesmen non-kognitif yang saat ini saya lakukan adalah saya mau nanya kepada ayah bunda sekalian, jika ada kendala konfirmasi, itu adalah salah satu bagian asesmen non-kognitif. Jadi jika terjadi kendala-kendala yang sifatnya ekonomi, sosial, dan lain-lain, dari sini saya bisa dapat informasi langsung. Jadi ketertundaan belajarnya saya bisa ketahui seperti itu. Kemudian di sini asesmen kognitif itu saya mengidentifikasi mengenai pencapaian keilmuan, menyesuaikan pembelajaran, kemudian memberikan pembelajaran, jika ada kurangnya diberikan remedial. Kemudian ini ada tindak lanjut. Asesmen dilakukan secara berkala di awal di minggu pertama PTMT. Jika memang ada tatap muka, itu nanti akan ada evaluasi di awal gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya menyampaikan kontrak belajar. Kontrak belajar ini apa sih sebenarnya? Kenapa ini saya sampaikan? Karena kontrak belajar ini adalah kepedulian 3 aspek. Yang pertama itu adalah ayah bunda yang menitipkan putra-putrinya di sekolah SMK 1 Kabupaten Tangerang, yang menginginkan putra-putrinya memperoleh pendidikan yang baik. Yang kedua, putra-putrinya yang belajar. Selanjutnya yang ketiga, saya yang diberi mandat untuk memberikan pengajaran dan kebaikan dalam pendidikan di sekolah. Nah, ini adalah tanda tangan kita bersama. Tanda tangan kita bersama bagaimana mencapai dan mensukseskan cita-cita putra-putrinya melalui sekolah kita. Di sini nanti saya akan bimbing putra-putrinya sampai dengan lulus sekolah nanti, seperti itu. Nah, sudah selesai presentasi saya. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kemudian saya berikan contoh untuk kontrak belajar yang akan kita tanda tangani bersama. Nah, inilah jenis kontrak belajar yang saya maksud. Jadi di sini dinyatakan, ya, saya tujukan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan hormat saya selaku wali kelas. Kemudian bersama ini menyampaikan perihal kontrak belajar. Di sini ada komitmen ayah bunda. Jika ada yang harus ditambahkan atau dikurangkan, sampaikan. Mendukung peserta didik belajar dari rumah, tidak minta macam-macam, cuman itu saja. Mengikuti peraturan sekolah dalam rangka pembelajaran PJJ ataupun PTM, seperti itu. Mengawasi dan aktif memeriksa tugas belajar dari anak. Jika kendala, sampaikan lagi ke saya. Melaporkan semua kendala. Nah, ini ada konfirmasi. Monggo silakan. Pak, anak saya kendala karena sakit nggak bisa ngerjakan. Pak, anak saya kendala karena lagi bantuin kakaknya nikahan. Nggak apa-apa, yang penting ada informasi masuk. Kemudian komitmen putra-putrinya sekalian, melakukan absen, koordinasi, mengikuti peraturan belajar, mengikuti protokol kesehatan jika ada di sekolah. Kemudian ini komitmen saya, ayah bunda dan putra-putrinya cuma 4, saya 5 sendiri, ya. Saya aktif untuk absen harian, memediasi jika ada masalah, mengkoordinasi ke sekolah jika ada event-event prestasi. Kemudian di sini kita tanda tangan bersama, ya. Ini saya tanda tangan, putra-putrinya tanda tangan, ini ayah bunda di sini tanda tangan. Nah, inilah yang saya sampaikan. Jadi ada kontrak jelas bahwa ayah bunda menitipkan putra-putrinya belajar di SMKN 1, itu ada prosedurnya, ada aturannya, dan kami juga terikat dengan aturan mendidik dan mengembangkan kecerdasan putra-putrinya, seperti itu. Mungkin dari sini monggo silahkan, jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa bicarakan langsung saat ini. Monggo, waktu dan tempat saya berikan. Mungkin pakai dulu. Atau mamanya Vina, monggo. Iya. Ibu, gimana Ibu? Iya. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya tentang tadi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, maksudnya gimana ya Pak? Oh, itu sebentar Ibu. Jadi maksudnya begini, maksudnya seperti ini, itu kesejahteraan sosial segala macam itu hanya istilah. Maksudnya, apakah selama belajar ini mungkin ayah bunda ada yang bekerja kena PHK, kemudian terkendala untuk PJJ karena nggak bisa beli pulsa, misalkan seperti itu yang paling sederhana.
nggak bisa beli pulsa, nggak bisa ngikutin belajar. Nah, itu menjadi perhatian khusus buat saya. Nanti saya akan sampaikan ke sekolah bagaimana untuk menyikapi hal ini. Seperti itu, Ibu. Itu. Jadi itu yang dimaksud kalimat tersebut. Jadi bukan kalimat yang kita melihat, ini miskin atau kaya, bukan. Karena kendala itu bukan hanya pada kondisi yang ekonomi lemah, ekonomi kuat juga kadang kendala. Pak Robi, saya ini bukan masalah, cuman masalah saya nggak bisa ngerjakan tugas karena saya sesak napas. Ya, kalau online internet bisa, tapi saya mau gerakkan tangan saya sakit. Ada beberapa putra-putrinya yang kemarin seperti itu. Jadi saya tidak akan permasalahkan gitu. Jadi bukan secara status ekonomi saja, tetapi status kondisi kesiapan belajarnya. Itu. Seperti itu jawaban saya. Gitu. Iya. Makasih Pak, makasih. Sama-sama itu. Terus mungkin ibu yang lain, Ibu Jaki Nurastari mungkin, namanya Jaki. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak kayaknya Pak pertanyaan. Oh nggak, ya. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak. Nah, saya sampaikan. Saya mau nanya. Silakan Ibu, silakan. Ya, silakan Ibu. Soal surat pernyataan itu kan kemarin kita sebelum bagi rapot ya, kalau nggak salah kita kan udah tanda tangan surat pernyataan buat mengizinkan anak kita tatap muka. Berarti itu tidak berlaku. Oh, bukan tidak berlaku Ibu, bukan tidak berlaku. Jadi kalau kemarin itu kan surat tatap muka yang diberikan ke sekolah itu surat izin. Kan tadi ada surat izin. Nah, kontrak belajar ini komitmen pribadi, Bu. Pribadi saya, Ibu dengan putra-putrinya. Jadi komitmen pribadi. Jadi saya sebagai wali kelas ngawasin betul-betul nih putra-putrinya belajar. Kemudian komitmen pribadi putra-putrinya belajar sungguh-sungguh, dengan adanya tulisan di situ dia harus sungguh-sungguh. Gitu. Nah, komitmen ayah bunda sekalian, selama setahun ini mohon bantu saya untuk pengawasan putra-putrinya yang belajar dari rumah. Itu saja. Minimal itu sore mungkin ada informasi masuk, Pak, anak saya hari ini nggak bisa masuk karena ini, mohon maaf pagi belum bisa kasih tahu. Nggak apa-apa, itu informasi masuk. Itu artinya komitmen itu. Jadi surat ini ditujukan cuma sebagai pegangan kita, saya, ibu dan dengan anaknya. Nanti kalau misalkan, anaknya nggak komitmen, kerjaan tugasnya nggak selesai, ibu bisa sampaikan, kamu tanda tangan loh, Le. Kamu tanda tangan di sini, kamu wajib ngikutin aturan ini. Sekarang kalau kamu sudah tanda tangan nggak komitmen, ini gimana? Saya juga mengajarkan ke putra-putrinya untuk bertanggung jawab secara tertulis. Nanti putra-putrinya toh akan berangkat bekerja, tanda tangan kontrak. Habis tanda tangan besok udah nggak masuk. Nah, itu salah satu contoh komitmen. Jadi mulai sekarang kita mendidik komitmen putra-putrinya. Seperti itu. Itu yang saya maksud dengan komitmen atau kontrak belajar. Jadi itu hanya kita saja. Sekolah hanya mengetahui, oh iya ternyata perwalian Pak Robi sudah dilakukan kontrak belajar. Bagaimana dengan kelas lain? Itu manajemen masing-masing wali kelas. Inilah cara saya mengatur putra-putrinya agar dalam pembelajaran kita semua tidak kesulitan. Bukan saya mau tidak pernah ada kesulitan, selalu ada kesulitan, tetapi setidaknya meminimalkan masalah seperti itu. Itu yang saya maksud dengan kontrak belajar, Ibu. Mungkin itu jawaban saya, atau kurang atau bagaimana? Mamanya Ilham ya, Muhammad Ilham Dimas. Iya, terima kasih. Tapi kemarin itu kita ke sekolah, kalau yang ini pribadi kelas. Betul Ibu. Betul sekali, pribadi kelas. Pribadi kelas. Kalau kemarin ke sekolah udah oke, tapi itu semua yang ini pribadi kelas. Jadi Bapak, Ibu, dan saya aja. Jadi kita bertiga aja itu. Buat anak-anak kita, Ibu, gitu loh. Anak-anak yang dititipkan sekolah ini. Ada lagi? Monggo silakan. Kapan Pak mulainya? Mulainya nanti saya akan kabarkan. Nanti saya cetak dulu. Saya tanda tangani di awal, nanti putra-putrinya tanda tangani, tolong difotokopi. Dan nanti difotokopi, berikan saya kopinya. Nanti saya akan panggil mungkin per 5 siswa sekalian, saya akan memberi pengarahan perihal belajar. Nah,
Itu. Jadi nanti ada pengarahan perihal belajarnya ada. Karena kita belajar nggak cuma sekedar belajar statis, tetapi dinamis karena ada event-event sekolah. Nah, beberapa waktu ini saya meminta putra-putrinya ikut aktif dalam kompetisi-kompetisi. Tetapi yang saya herankan, mengapa putra-putrinya sedikit yang mengikuti, gitu. Contoh misalkan, mamanya Jaki Nurastari Multazam, putranya hebat di teknik, putranya hebat di akademis, tapi nggak mau ikut. Nah, itu langsung saya tunjuk aja nih. Ahmad Fakih Fatur Rahman, itu jago itu dalam berekspresi. Ada kesempatan event ekspresi, kenapa nggak ikut? Nah, itu. Kemudian kemarin saya diskusi sama Vina. Vina lagi mencari tim, ya, Mama Vina mungkin Vina lagi mencari tim untuk ikutan lomba lomba semacam film, festival film. Nah, itu. Jadi saya mengetahui putra-putrinya sedikit banyaknya. Contoh lagi, ini ada papanya Dinar Munjani, saya sampaikan, putranya itu pinter Pak, gitu. Cuman pemalunya tinggi. Saya ajak, ayo gabung dengan grup saya supaya bisa nambah pembelajaran yang sifatnya percepatan dan prestasi. Jadi kalau statis ngikutin di sekolah, aturan sekolah, insya Allah lulus dengan baik, tidak dilanggar segala macam, pasti lulus. Tetapi bagaimana lulus dengan berkualitas? Nah, lulus dengan berkualitas bukan saya selalu mendorong, tetapi putra-putrinya menyodorkan diri supaya saya tahu, karena saya tidak menilai siapa yang berprestasi di situ. Saya tidak lihat ranking 1, 2, 3, tetapi yang saya lihat, Pak, saya mau bisa. Karena buat saya, ketekunan akan mengalahkan kecerdasan. Kalau kecerdasan tidak digunakan dalam ketekunan, sama aja. Tapi kalau tekun mau mencoba, terus mencoba, gagal terus mencoba. Contohnya Aswayudi. Aswayudi itu tidak pinter buat saya. Tetapi karena dia selalu tekun mengikuti arahan saya, selalu tekun ngikutin yang saya berikan masukan, Aswayudi itu sudah mendekati kecerdasan yang baik. Itu saya buka aja. Saya tidak ada tutup-tutupan. Saya mengenal putra-putrinya dengan baik. Dari tahun ke tahun saya wali kelas seperti ini. Kalau saya katakan kurang ya kurang, maka diperbaiki. Tapi kalau saya katakan lebih, maka berprestasi. Gitu. Jadi ada putra-putri yang mungkin nggak ngehan gitu bahasa saya. Ini contohnya Swayudi ada nih orangnya. Kadang nggak paham dengan yang saya maksud, tetapi dia terus mau mencoba. Nah, itu buat saya apresiasi tinggi. Ini saya minta dia mewakili sekolah untuk kompetisi nasional. Saya tidak menilai, Swayudi kan nggak ranking 1, bukan. Tetapi dia terus mau mencoba membenahi diri. Jadi ketelatenan dia, ketabahan dia itu akan mengalahkan yang berprestasi sekalipun. Tapi kalau berprestasi cukup di akademis, ya enggak apa-apa, monggo. Mungkin putra-putrinya masih merasa malu. Tetapi saya sampaikan ini SMK. Ayo berbaur, ayo kita saling mengisi. Ada lagi tuh yang bagus potensinya, contohnya itu Noval Ardian. Oh, ini ada nih. Nah, Noval Sardian. Ini bagus nih. Dia kalau jiwa seninya bagus. Jadi kalau ada misalkan event yang sifatnya sedikit di luar non teknis, ini bisa berkembang gitu, karena jiwanya ada, feel-nya ada. Saya suka nih sama si Oval ini. Gimana caranya Oval itu mau ikut juga kompetisi, bukan saya menarik-narik, tetapi dengan kesadaran diri menyodorkan, Pak, saya siap. Wah, dengan senang hati ya. Noval nggak ranking, Noval Sardian nggak ranking, tapi dia punya kelebihan yang istilahnya itu bukan itu yang di ranahnya, tetapi ranahnya yang bidang yang lain. Itu loh. Mendekatlah, maka saya bisa tahu. Kalau menjauh, saya susah tahu jadinya, seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau Desi Ragil ini sudah biasa dia selalu mengikuti aktivitas dengan baik. Kemudian ada Farhan Ramadan. Nih ada juga namanya ini ya, ibundanya Farhan. Saya tahu dia bersusah payah mengikuti lomba poster walaupun tidak menang. Dan itu sifatnya, asal ibu tahu, ya saya sangat terhormat sekali ya, putranya hebat. Dia itu mengikuti lomba eventnya nasional loh Bu. Eventnya nasional, ribuan. Putra-putri saya di rumah juga daftar. Walaupun putra-putri saya gagal, putranya juga gagal, tetapi itu sudah jadi contoh. Terus berkembang, jangan berhenti. Karena nanti kecerdasan itu akan kalah dengan itu tadi. Ya, keuletan tadi. Itu yang saya harapkan. Saya kemarin itu sempat ngejar-ngejar Ridho Nugraha. Ayo Ridho, ayo gini.
Ya, saya belum dapat informasi mau apa enggak sih arek iki. Wah, saya bilang gitu. Mohon maaf, saya orang Surabaya. Mau enggak sih anak ini gitu. Kalau mau ayo gitu loh. Saya dengan senang hati membimbing gitu loh. Bukan saya lari, enggak, ayo cepetan gitu loh. Itu yang saya maksud dengan berprestasi di luar akademis, dan pendidikan itu dinamis. Itu seperti itu. Jadi saya kenal baik putra-putrinya, jadi saya coba mengarahkan. Saya tidak menilai siapa yang punya ranking, tetapi siapa yang mau memperoleh prestasi. Seperti itu. Itu ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ketangkep semua ini, kebetulan ada nih, ada mamanya Noval Sardian, ada mamanya Rido, ada mamanya Pina, Pake, ini mamanya Jaki Nurastari Murtazam, saya inget banget karena dia cerdas banget itu ya. Aswayudi, Arlan, ini ada Arlan juga ya. Kemudian Ilham, bapaknya Dinar, putranya Pak Dinar Punjani, yang berani dikit Pak, yang berani itu, saya yakin. Dia udah ganteng Pak, udah ganteng dan tampan, lebih tampan dari saya gitu ya. Jadi artinya pasti harus bisa lebih cerdas dari saya Pak gitu. Saya nggak merasa tersaingi kok, pasti bisa. Tinggal didorong aja putranya si Dinar ini, ayo berani. Wong badannya juga lebih gede dari saya kalah itu kalau diajak berantem. Bercanda saya Pak. Kalau Desi selalu aktif komunikasi dengan saya, alhamdulillah membantu saya banyak di pekerjaan sekolah. Untuk Farel, saya tunggu ya, kapan Farel mau aktif, itu saja. Fahmi Dwi ya walaupun bercandaan, tetapi pelajarannya tidak ada masalah. Mama Farhan, semangat itu putranya itu udah berprestasi dalam hati saya dan di hati sekolah. Walaupun dia sendirian, dia berani menuju nasional ya. Kalah biasa, ngulang lagi, coba lagi, kan masih ada. Ini ada Novel Arif, Ramadan, Mulya, Jimmy, Leonardo, Nabila, Angga ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup karena Zoom saya terbatas. Rekaman nanti akan saya masukkan di YouTube supaya semua bisa mengikuti informasinya. Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Cukup? Baik, ayah bunda sekalian. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Maaf. Terima kasih Pak Robi. Ini siap. Atas semua sarannya. Saya rasa semua udah jelas. Cuman gini Pak Robi, saya mau nanya di luar konteks ini, boleh Pak Robi? Boleh, silakan. Apakah ada rencana gitu? Ya, apakah ada rencana gitu Pak Robi untuk siswa-siswi itu divaksin gitu Pak Robi? Jadi mungkin kalau udah divaksin kan jadi mungkin lebih ini cepat safe gitu untuk nanti belajar tatap mukanya gitu. Apakah ada gitu rencana ke sana gitu Pak Robi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, perihal vaksin. Saya belum dapat informasi dari sekolah apakah akan ada vaksin kolektif untuk putra-putri peserta didik yang ada di SMKN 1. Nanti akan saya tanyakan secara pribadi ke wakil kepala sekolah yang terkait. Jadi kalau selama ini beberapa sekolah yang lain melakukan kolektif. Nah untuk itu saya akan tanyakan. Jikapun misalkan nanti ada informasi ternyata ada vaksin Bapak, nanti langsung saya sampaikan ke ruang kelas. Seperti itu. Karena PTM itu tatap muka di sekolah tidak akan mungkin bisa dilaksanakan jika putra-putri peserta didik ini belum divaksin. Itu. Jadi pemerintah juga tidak menganjurkan. Jadi kalau bisa divaksin dulu, ini gurunya udah duluan, tenaga pendidiknya sudah duluan. Nah, maka selanjutnya adalah putra-putrinya. Putra-putri peserta didik. Nah, apakah itu nanti dikolektif melalui sekolah? Nanti saya mohon izin, nanti saya akan tanyakan. Minta waktu sekitar 3 hari, nanti saya akan sampaikan jawaban melalui WA grup kita. Seperti itu, Bapak. Itu. Mungkin seperti itu. Sama-sama, Bapak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Nah, saya rasa demikian pertemuan kita, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali mengganggu waktu aktivitasnya, dan mungkin yang belum hadir nanti bisa menonton rekaman dari pertemuan kita ini. Kemudian untuk putra-putrinya, monggo silakan didorong untuk lebih aktif dan berprestasi. Saya siap selalu membantu dan mendukung
aspirasi putra-putrinya. Kemudian jika saja saya mungkin terkendala komunikasi atau lambat dalam membalas WhatsApp yang ayah bunda sekalian sampaikan, mohon maaf sekali, karena memang aktivitas saya nggak cuma untuk sekolah dan kelas kita, karena aktivitas saya menyeluruh di semua jurusan. Jadi untuk khususnya siswa-siswi yang mau berprestasi, saya mendaftarkan diri mereka ke sekolah, nanti tinggal penanggung jawab guru-guru masing-masing, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Besar harapannya saya pribadi ketemu putra-putrinya di sekolah ya, dalam tatap muka terbatas. Kemudian nanti akan saya panggil, mungkin nggak banyak ya, 5 orang dengan prokes, kemudian untuk menyampaikan kontrak belajar tersebut. Kemudian untuk kartu pelajar, saya sudah dapat informasi dari Aswayudi, sudah diproses. Nanti saya sama Aswayudi mau verifikasi lagi nama-nama, karena jumlahnya 36 orang. Jadi kalau nanti ada kurangnya, nanti akan saya sampaikan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi ayah bunda, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.